Kasus video panas Gisela Anastasia ternyata tak hanya menjadi sorotan di kalangan masyarakat Indonesia, namun juga telah menjadi perhatian dan tentu juga sorotan media internasional asal Inggris. Media tersebut menyoroti bagaimana hukum di Indonesia terlalu keras atas ancaman terhadap perbuatan Gisela Anastasia yang melakukan dan merekam video panas dirinya beserta dengan laki-laki berinisial MYD. Namun jika dianalisis oleh pakar hukum pidana, yang menyebabkan opini dari media internasional asal Inggris adalah adanya perbedaan asas hukum yang dianut oleh negara Inggris dan negara Indonesia. Hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Yang kedua, bahwa ada media asing ya. Iya benar Pak. Ada media Inggris ya. Ada media Inggris mengatakan bahwa hukum Indonesia itu kejam gitu ya. Ya. Hukum Indonesia ini. Nah, ini yang harus diluruskan gitu. Ya, bahwa di Indonesia itu ada undang-undang pornografi. Ya, di setiap negara itu lain kulturnya. Ya, di setiap negara itu lain sistem hukumnya juga gitu. Umpamanya di Inggris itu sistem hukumnya common law ya, sama juga dengan negara yang pernah dijajahnya. Sedangkan Indonesia itu menganut civil law. Ya, civil law itu hampir semua jajahan Belanda atau jajahan orang-orang Eropa yang menganut sistem hukum civil law, itu sistem hukumnya sama. Nah, ya, itu satu. Terus yang kedua, apa bedanya common law civil law? Kalau common law itu hukumnya adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga dia tidak tergantung pada undang-undang, tergantung pada putusan. Karena di pengadilan juga ada juri, selain hakim ada masyarakat yang mengadili untuk mengadili. Sedangkan di civil law itu hukumnya adalah dibuat oleh penguasa, dalam hal ini presiden dan DPR. Nah, itu satu. Yang kedua, faktornya adalah bahwa di masing-masing negara itu menganut filosofi hidup yang liberal dan non-liberal. Nah, itu juga bisa membedakan. Nah, liberal artinya dia sangat menghargai hak asasi manusia sampai soal-soal yang paling sensitif sekalipun gitu. Seperti umpamanya itu tadi ya, menghormati orang yang membuat video untuk dirinya sendiri ya, tapi juga tidak melarang untuk penyebarannya umpamanya seperti itu. Sementara jika tadi sudah dijelaskan oleh pakar hukum pidana, mengapa sebabnya alasan media Inggris mengatakan jika hukum Indonesia terlalu keras untuk kasus video panas Gisela Anastasia, maka di hukum Indonesia ketika seseorang telah melakukan proses produksi video yang bersifat asusila dan ketika tersebar, maka patut juga dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum. Ini kita persangkakan di pasal 4 ayat 1, junto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Ulangi, paling rendah adalah 6 bulan dan paling lama adalah 12 tahun ya untuk ancamannya. Nah, di Indonesia ya, meskipun menghargai ya privasi seseorang, dalam hal ini adalah membuat video untuk dirinya sendiri, tapi itu punya tanggung jawab gitu. Artinya di satu sisi memberi kebebasan kepada orang ya, kepada orang-orang atau kepada manusia, di sisi yang lain juga menjatuhkan tanggung jawab. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, artinya apa? Artinya oke, bebas, Anda boleh membuat untuk diri sendiri muatan porno seperti apapun gitu ya, film pornografi tentang dirimu seperti apapun, boleh, nggak dilarang oleh undang-undang ya, sepanjang itu untuk diri sendiri. Artinya orang nggak boleh lihat gitu loh. Ya. Orang nggak boleh lihat, itu intinya sebenarnya.
lain itu tidak bisa mengakses gitu, tidak bisa melihat dengan secara umum gitu. Itu boleh sampai di situ gitu ya. Tetapi kalau kemudian tersebar atau karena ketidakhati-hatiannya dan orang boleh bisa menyaksikan itu, nah itu yang dilarang. Itu yang jadi intinya penyebarannya yang dilarang. Enggak ada, tapi ya kita doakan yang terbaik. Cepat selesai masalahnya, biar bisa hidup normal kembali. Natal bareng. Natal bareng ya, Om. Kan bagus, hubungannya masih tetap baik. Saya kira itu apa ya, baik lah, baik saya kira bagus untuk intinya. Kalau nggak perumusan ya, berpisah bukan berarti harus tetap selesai masalah. Maka ketika Gisela Anastasia sedang menjalani proses hukum yang dihadapinya sebagai rekan sesama artis, Melanie Ricardo dan Iis Dahlia pun memberikan dukungan yang terbaik untuk Gisela Anastasia. Selain prihatin, keduanya pun mendoakan agar Gisela Anastasia dapat kuat dan segera tuntas dengan masalah hukum yang kini sedang dihadapinya. Pastinya sedih, shock ya. Karena ini kan pastinya sekali di akhir penghujung tahun bukan hal yang mudah ya untuk Gisel. Tapi biar bagaimanapun juga sebagai salah satu teman yang ada link terdekat buat Gisel, aku selalu sebagai kakaknya aku selalu mendoakan adikku Gisel, nggak pernah putus-putusnya. Tadi malam pun kami habis Zoom bareng untuk berdoa sama-sama menopang Gisel dalam hal the way she response yang aku sangat salut. Dia bilang apapun itu dia tidak kecewa sama Tuhan, dia tidak kesel, walaupun mungkin pasti sedih ya dengan hasil seperti ini, tapi tetap bisa worship God, tetap bisa love God, tetap bisa bilang God I trust your plan. Di malam itu yang buat aku wow. Sampai tadi pagi aku masih mengirimkan ada 3 firman, 3 ayat yang bagus buat dia, and I said I love you adikku gitu, supaya untuk memberikan penguatan buat dia. Prihatin karena makanya, tapi ini juga jadi pembelajaran buat kita semua bahwa kalau kita mau melakukan apapun, apalagi soal pribadi, nggak usahlah kita bikin apa-apa gitu ya. Jadi ya pembelajaran juga buat kita semua.